Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Trianto dengan NIM F1D 018002. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nadia Sari Agita atau Ibu Ayi selaku dosen pembimbing dan kepada Bang Agung Dwi Tatwa Ahmadi selaku pembimbing lapangan PKL saya, serta kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton video seminar praktek kerja lapangan saya. Judul praktek kerja lapangan yang saya laksanakan adalah Sistem Informasi e-Arsip Rumah Bahasa berbasis website menggunakan framework Codeigniter dan Bootstrap 4. Adapun beberapa hal yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah dan metode pengembangan, yang ketiga desain sistem, yang keempat melakukan demo project, dan yang kelima pengujian dan kesimpulan. Oke, kita masuk yang pertama yaitu latar belakang. Sistem informasi termasuk salah satu kebutuhan akan teknologi di era modern ini. Teknologi informasi dan sistem informasi yang berkembang dengan sangat cepat membuat segala aspek dalam kehidupan selalu berhubungan dengan perangkat komputer. Dalam suatu organisasi, arsip merupakan salah satu sumber informasi yang paling berpengaruh keberadaannya. Arsip merupakan simpanan surat-surat penting. Dengan demikian, penyimpanannya harus mempunyai sistem penyimpanan yang sangat baik dan aman. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi alasan mengapa arsip harus dikelola secara elektronik. Dengan adanya media elektronik, seperti komputer dan aplikasi-aplikasi berbasis desktop maupun website, dapat membantu proses pengelolaan dan pengurusan arsip menjadi lebih mudah dan tidak akan memakan waktu lama. Salah satu lembaga yang belum menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi ini adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan Nusa Tenggara Barat, khususnya Rumah Bahasa. Lembaga Pengembangan Pendidikan Nusa Tenggara Barat, Rumah Bahasa merupakan sebuah lembaga independen yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat. Permasalahan yang terjadi pada LPP NTB adalah pengelolaan arsip surat yang tidak sistematis dan berantakan, membuat banyak surat penting yang hilang dan rusak. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diberikan solusi dengan membuat aplikasi sistem informasi e-arsip rumah bahasa berbasis website untuk memudahkan dalam proses pengarsipan. Dengan adanya sistem informasi arsip rumah bahasa, diharapkan dapat membantu kinerja, mempercepat dalam proses pengarsipan, dan arsip yang dimiliki dapat tersimpan dengan baik dan aman. Selanjutnya ada rumusan masalah dan metode pengembangan. Termasuk pertama yaitu rumusan masalah. Sini masalah yang saya hadapi yaitu bagaimana cara mempermudah proses pengarsipan pada rumah bahasa. Nah, metode pengembangan yang saya gunakan pada kali ini adalah metode waterfall. Yang pertama dilakukan adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan mempermudah dalam perancangan sistem ke depannya. Selanjutnya ada tahap desain, di mana tahap desain ini itu adalah pengimplementasian atau pengvisualisasian kebutuhan-kebutuhan yang telah dianalisis tadi dalam bentuk gambar. Selanjutnya ada tahap coding atau penulisan program, yaitu pengvisualisasian kembali desain-desain yang telah dibuat ke dalam bahasa pemrograman. Dan hasil akhirnya itu berbentuk sebuah sistem. Lalu tahap selanjutnya adalah testing, yaitu dilakukanlah uji coba terhadap sistem yang telah dibuat. Dan tahap terakhir yaitu adalah maintenance atau pemeliharaan, di mana bertujuan untuk menjaga sistem agar tetap bisa digunakan ke depannya. Selanjutnya ada desain sistem. Yang pertama yaitu adalah use case diagram. Kita bisa lihat terdapat hanya satu aktor dalam penggunaannya, yaitu adalah admin, di mana admin dapat melakukan pencarian data, melihat data surat masuk, mengelola data surat masuk, mencari data surat keluar,
melihat data surat keluar, hingga mengelola data surat keluar. Namun hal-hal tersebut dapat dilakukan apabila admin telah melakukan login, di mana dapat dilihat bahwa mencari data surat masuk itu terhubung terhadap login dengan jalur include. Lalu apabila telah selesai keperluan terhadap pada sistem, admin dapat melakukan logout apabila telah melakukan login. Seperti dilihat, jalur logout itu adalah extend dari login. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Terdapat 3 entitas dan 2 relasi, yaitu entitas yang pertama adalah admin, entitas kedua ada surat masuk, serta entitas terakhir ada surat keluar. Di sini admin dan surat masuk terhubung secara 1-to-N, dan admin kepada entitas surat keluar juga terhubung dengan 1-ke-N. Ya. Selanjutnya ada demo project. Saya akan langsung menunjukkan hasil website yang telah saya buat. Ya, ini adalah tampilan halaman login pada sistem informasi arsip rumah bahasa. Admin diwajibkan untuk melakukan login untuk mengakses halaman selanjutnya. Apabila admin telah login, yang akan muncul pertama adalah halaman dashboard atau halaman beranda, yang dimana di sana terdapat laporan surat seperti surat masuk berjumlah 100 dan laporan surat keluar berjumlah 101. Di sebelah kiri terdapat 2 menu, yaitu transaksi surat yang berfungsi untuk mengelola data surat, seperti membuat, menghapus, dan mengubah isi dari data surat tersebut. Lalu untuk laporan surat ini adalah untuk mencetak surat-surat yang telah masuk tersebut. Kita masuk pertama ke surat masuk. Ini adalah tampilan dari data surat masuk. Terdapat tabel yang berisikan nomor, surat, pengirim, perihal, penerima, tanggal terima, dan aksi untuk melihat detail. Kita akan melakukan tambah surat. Di sini untuk nomor suratnya kita akan berisikan seperti tanggal sekarang saja, 25. Lalu pengirimnya sini adalah Rizaldi. Perihalnya adalah peminjaman. Penerimanya adalah Agil. Lalu tanggalnya kita setting adalah tanggal sekarang. Lalu kita akan mengupload sebuah surat. Sebagai contohnya saja, kita akan melakukan laporan PKL. Apabila data berhasil diinputkan, maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Lalu untuk mencari data tersebut, kita akan mencari Rizal tadi dengan keyword Rizal. Nah, akan muncul data Rizal. Nah, tombol detail ini untuk menampilkan selengkapnya dari isi data tersebut. Kenapa terjadi sebuah file surat belum diupload? Karena file yang kita upload tadi, yang laporan tadi melebihi kapasitas yang saya ajukan, yaitu di mana saya membuat sistem ini memiliki kapasitas paling besar file itu sebesar 2 MB. Setelah mungkin mengira surat ini sudah tidak digunakan, maka pengguna dapat menghapus surat tersebut. Akan muncul notifikasi apabila surat berhasil dihapus. Begitupun dengan surat keluar, mungkin tidak ada jauh berbeda dengan surat masuk. Kita langsung masuk ke menu laporan surat. Bisa kita lihat berbentuk seperti ini, sama seperti tadi ada tabel dengan isi nomor surat, pengirim, perihal, penerima, dan tanggal diterima. Di sini bisa kita mencari seperti tadi juga,
Kita mencari di sini dengan keyword apapun, PKL, akan muncul semua yang berbentuk PKL. Nah, kenapa dipisahkan dengan bentuk laporan? Karena pada ini ada tombol yang dapat melakukan pencetakan laporan seperti print. Dia akan melakukan perintah print pada 10 data yang teratas. Lalu apabila kita menekan PDF, dia akan langsung tercetak 10 data teratas ini dalam bentuk PDF, serta Excel juga bisa dalam bentuk Excel. Untuk laporan surat keluarnya mungkin tidak jauh berbeda. Kembali ke halaman beranda. Mungkin sekian yang dapat saya demokan. Apabila sistem sudah tidak digunakan lagi oleh admin bisa dapat melakukan logout. Dan akan kembali ke halaman login. Ya, selanjutnya ada pengujian dan kesimpulan. Setelah sistem yang saya buat, saya melakukan pengujian, yaitu berupa kuesioner kepada pengguna, atau bisa dibilang adalah pegawai rumah bahasa. Ada terdapat 5 pertanyaan yang saya ajukan, yaitu pertama, apakah sistem yang telah dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pada rumah bahasa? 10 jawaban menentukan setuju. Lalu selanjutnya, apakah sistem yang telah dibuat mempermudah dalam mengelola manajemen pada rumah bahasa? 9 orang menjawab setuju dan 1 orang menjawab cukup. Apakah sistem yang telah dibuat menunjang kinerja pada rumah bahasa? 10 orang menjawab setuju. Apakah sistem yang telah dibuat mudah digunakan? 10 orang menjawab setuju juga. Dan yang terakhir, apakah user interface pada sistem informasi mudah untuk dipahami? 9 menjawab setuju dan 1 orang menjawab cukup. Dan yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Pembuatan sistem informasi arsip rumah bahasa memenuhi kebutuhan dan membantu mempermudah pekerjaan yang dimiliki oleh rumah bahasa. Kebutuhan tersebut adalah pengarsipan surat yang awalnya bersifat konvensional menjadi digital. Dan yang kedua, sistem informasi arsip rumah bahasa yang telah dibangun mudah untuk dipahami dan dimengerti. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil testing yang telah dilakukan untuk menilai kinerja dari rumah bahasa. Saran, perlunya perbaikan pada tampilan serta menambah fitur-fitur yang lebih kompleks untuk dapat menunjang kinerja dan sistem serta memudahkan pegawai dalam mengelola data-data surat yang terdapat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan Nusa Tenggara Barat. Dalam pengembangan selanjutnya, diharapkan sistem informasi arsip rumah bahasa berbasis website dapat menjadi lebih kompleks dalam menu maupun fungsi agar dapat dimanfaatkan lebih maksimal dan lebih membantu pekerjaan yang dimiliki oleh rumah bahasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.